Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji'i watribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan puji dan syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan ibadah salat fardu ain bagi kita kaum laki-laki, yakni salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita dari kehidupan yang sementara yang fana di dunia ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ditinggalkan oleh Rasulullah dua pedoman, itulah Al-Quran dan hadisnya. Maka kalau kita berpegang teguh kepada yang dua itu, insya Allah kita akan selamat dari dunia sampai akhirat. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, sebagai dasar khutbah kita adalah khatib membacakan tadi Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ayat ke-34 surah An-Nisa ini, hadirin kaum muslimin, kita sering mendengar potongan awal ayat, dan mungkin sebagian yang melihat secara keseluruhan pengulangan mana ayat keseluruhan di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini. Sering kita dengar Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ini pengulangan ini yang sering kita dengar, hadirin kaum muslimin. Namun khatib hendak di khutbah kita yang singkat ini perlu ingin menyampaikan bagian di seluruh ayat ini. Ini ayat adalah salah satu ayat yang berbicara tentang persoalan di dalam
kehidupan berumah tangga. Kewenangan antara suami dan istri. Ayat persoalan rumah tangga ini, hadirin kaum muslimin, ini perlu terus kita ingat-ingatkan. Karena kita mungkin sama-sama mendengar, hadirin kaum muslimin, dari waktu ke waktu. Walaupun mungkin kami sakete adalah Pak Penghulu Pak KUA, dari hari ke hari melaksanakan proses pernikahan di KUA atau di rumah atau di masjid, semakin banyak yang menikah. Ternyata, hadirin kaum muslimin, sedemikian juga berbanding makin banyak pula yang mengadukan perceraian di pengadilan agama. Maka data 2020 kemarin tercatat di pengadilan kita yang mewilayah seluruh Kabupaten Pasaman ini lebih 380 kali perceraian setahun. Apa artinya? Sedangkan setahun 365 hari, berarti tiap hari ada perceraian, hadirin kaum muslimin. Ini bisa jadi mungkin menimpa kita, keluarga kita, saudara kita, bersama awak tetangga kita. Karena itulah, mari kita mencoba di khutbah yang singkat ini perlu kembali mengulang ayat di dalam surat An-Nisa ayat 34 ini. Bahwa di sini Allah gambarkan nanti sebagai suami itu ketika ada istrinya nusyus atau tidak senang dia, itu ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Tidak boleh suami itu sembarang mengecian cerai atau talak. Karena ada sebagian hadirin kaum muslimin di suatu tempat kita lihat, ini kebiasaan seorang suami kawin cerai. Bahkan nikah ini tidak tercatat, cerai lagi, nikah balik bawah tangan, cerai lagi, itu terus sebagian kerjanya. Ini tidak tepat, hadirin kaum muslimin. Pernikahan itu dalam konsep akad nikah, Allah kan sudah sampaikan hakikat akad pernikahan yang sedang kita lakukan ini adalah mitsaqan ghalizan. Akad nikah itu adalah ikatan yang kuat. Kabeknya kuat, tidak boleh murah diputus. Dan kita, hadirin kaum muslimin, apakah pernikahannya masih muda atau sudah setahun, 20 tahun, bahkan tidak ada yang menjamin pernikahan yang sedang kita lalui ini adalah bertahan nanti sampai akhir hayat kita. Ini pengadilan sudah buktikan. Ada yang hanya bertahan 1 malam pernikahannya bercerai. Kami yang mengetahui, hadirin kaum muslimin. Ada yang setelah lahir anak terjadi perceraian. Ada yang sudah masa-masa jaya ketika jabatannya tinggi terjadi perceraian. Ada yang sudah pensiun punya anak yang sudah sukses semuanya terjadi perceraian, hadirin kaum muslimin. Inilah fakta yang terjadi. Karena itu semua kita hanya bisa berdoa, berusaha, mari kita pertahankan rumah tangga yang sedang kita jalan ini. Karena ujian akan datang terus bertubi-tubi. Dan bahkan ada musuh kita, syaitan, yang khusus menggoda pasang suami istri, yang tujuannya beko suami istri itu bacarai rumah tangganya. Bacakak taruh di rumah, berantakan, berkelahi. Bahkan perceraian ini adalah keinginan musuh kita, syaitan la'anatullah. Maka mari kita coba lihat ayat ini, hadirin kaum muslimin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kita ini laki-laki sebagai suami yang diberikan amanah oleh Allah, ar-rijalu itu kita suami ini adalah dipandang qawwamun. Qawwam ini maknanya adalah pemimpin. Dalam arti lain pelindung, pengayom, yang di depan. Yang dalam artian nanti kaum muslimin, Allah memandang kita kok layak jadi pemimpin rumah tangga. Maka jangan kita yang membuat kita ini tidak layak menjadi pemimpin rumah tangga. Mungkin dengan perilaku kita,
dan sebagainya. Karena itu kelayakan pemimpin itu adalah dia pemimpin, maka suami punya tanggung jawab, punya anak, punya istri yang harus dia pimpin. Nanti di akhirat kelak Allah akan tanya kepemimpinan itu. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, jagalah dirimu dulu. Kalaulah bisa jaga diri, wa ahlikum, kita akan sanggup menjaga keluarga kita. Naro, dari kemungkinan tampaknya di neraka, hadirin kaum muslimin. Ini perintah sebagai seorang suami yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai suami-suami, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, jagalah anak istrimu, naro, dari kemungkinan neraka tempatnya. Waquduhan nasu al hijarah, yang neraka itu nanti bahan bakarnya adalah manusia dengan batu. Manusia yang dibakar dengan bahan bakar yang sama, mungkin tidak lama atau yang tidak akan padam-padamnya gitu. Atau dalam pemahaman manusia nanti yang dibakar di neraka itu adalah manusia yang punya karakter seperti batu. Ini penafsiran sebagai ulama yang kemudian. Apa makna batu ini? Adalah batu dalam pemahaman pemikiran karakter seseorang itu yang amat keras, tidak mau menerima kebenaran. Ditunjukan yang benar, tidak masuk ke kepalanya. Iko salah badoso, wahai tuan, wahai nak, wahai pak, yang judi ko padoso, jangan dikarajuan, tetap dikerjakan. Tidak boleh minuman keras, tetap minuman keras. Tidak boleh pasang bete, tetap pasang bete, dan sebagainya. Dinasihati dengan baik atau tidak, sama saja baginya. Anzar tahun am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja mereka tidak akan mendapat petunjuk. Karena inilah sebagai seorang sampai tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka kita laki-laki adalah pemimpin, pelindung bagi istri kita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada dua alasan di sisi Allah angke awak sebagai pemimpin, hadirin kaum muslimin. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena Allah lah beri kelebihan ke kita. Kelebihan, mungkin kelebihan tenaga, kelebihan pola pikir yang kuat akalnya berpikir. Kita laki-laki ini diberikan kekuatan tenaga yang lebih oleh Allah. Awak taluk mangkek barang-barang yang kuat, sementara mungkin istri kita sebagai perempuan yang lemah tidak sanggup. Allah beri kekuatan tenaga dalam satu pemahaman. Allah juga beri kita kelebihan akal. Laki-laki ini suami kita ini, hadirin kaum muslimin, diberi kelebihan akal pikiran. Bisa wak menyelesaikan perkara-perkara yang sulit dibanding dengan istri kita. Kalau istri awak, bini awak mungkin di rumah ada masalah, nyu pandai menangis. Tapi kita diberi kelebihan akal oleh Allah menyelesaikan perkara-perkara yang kadang-kadang amat sulit, tapi akal kita tetap jalan, bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Inilah kelebihan kita suami. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim. Allah beri kita kelebihan memberi nafkah ke istri. Yang wajib mencari nafkah adalah suami, hadirin kaum muslimin. Kita yang wajib. Ini kewajiban nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah mempunyai kewajiban mencari rezeki untuk anaknya, memberikan pakaian untuk anaknya, termasuk perumahan untuk anaknya, bil ma'ruf, dengan jalan yang ma'ruf, rezeki yang halal,
lagi baik tentunya hadirin kaum muslimin. Nah, lalu dibagilah ayat ini di bawahnya ada 2 macam karakter istri. Yang pertama, fasolihatu qanitatun. Maka istri-istri yang solehah, yang merupakan perhiasan dunia terbaik kita hadirin kaum muslimin, maka ini kita syukuri. Maka banyak bersyukurlah kita kepada Allah kalau diberikan istri yang solehah. Qanitatun. Apa gambaran solehah dalam ayat itu adalah qanitat. Dia patuh kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Rajin sembahyang. Amuah puasa. Ka anak sayang ke anak kita. Inilah qanitat. Ka awak dia patuh panuri hadirin kaum muslimin. Inilah istri yang solehah. Maka jagalah istri itu. Istri sudah taat. Inilah istri yang solehah. Fasalihatu qanitatun, yang dia taat, baik taat perintah Allah atau taat perintah kita suaminya. Hafizatul lil ghaibi, dia menjaga diri ketika kita tidak ada di rumah. Tidak amunya memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah ketika kita tidak ada di rumah. Inilah istri yang solehah. Yang bukan muhrimnya tidak boleh dia masukkan. Tidak mau dia bertamu karena dia tahu kita di luar rumah. Karena memang haram hukumnya kalau istri memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tanpa izin suaminya, apalagi yang bukan muhrimnya. Ini yang soleh. Lalu ada yang kedua adalah istri yang nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau kamu khawatir istrimu itu nusyuz, durhaka, tidak lagi taat kepada kita, apalagi tidak mau patuh perintah Allah, khawatir maka lakukan dulu 3 langkah hadirin kaum muslimin. Yang pertama, fa'izuhunna, agian nasihat dulu. Nasihat dengan baik, dengan cara yang baik, di tempat yang baik, mungkin pada waktu yang tepat. Kau yang penting. Karena walaupun baik nasihat kita, tapi kalau cara tidak baik, waktu tidak tepat, akan juga menimbulkan persoalan dalam rumah tangga hadirin kaum muslimin. Maka mari kita nasihati, sabar terhadap perilaku istri-istri kita yang kita kurang berkenan hadirin kaum muslimin. Kalau tidak bisa nasihat, wahjuruhunna fil madaja, pisah tempat tidur dulu, pisah ranjang dalam sarumah. Tidak boleh lari kalau rumah dulu lah. Wahjuruhunna fil madaja, lah dinasihati tidak patuh juga, pisah tempat tidur dulu. Ini secara psikologis. Kalau istri yang baik, betul-betul yang mengerti, biasa suami dengan dia, lah berpisah, dia akan paham kalau udah sadang berang. Kalau tidak mau juga dia, maka watribuhunna, jika perlu pukullah dia. Pukulan yang memberi nasihat, yang mengajarkan dia, tidak boleh meninggalkan bekas pukulan, tidak boleh di wajah, tapi pukulan tanda kasih sayang hadirin kaum muslimin. Inilah tahapannya. Maka ketika nanti istri itu taat lagi, kalau dia kembali, wa fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila, kalaulah patuhnya istri kita itu ke jalan yang benar, maka tidak boleh kita mencari-cari lagi kesalahannya yang lama. Binilah patuh, lah dinasihatilah muah balia, lah berang lah mengaratinya. Maka ayat mengatakan fala tabu alaihinna sabila, maka jangan ini dengan harapan mudah-mudahan kepemimpinan kita sebagai suami ini yang telah digariskan oleh Allah, mari kita jalani dengan baik, tentu dengan penuh tanggung jawab, penuh cinta dan kasih sayang. Kita berdoa mudah-mudahan rumah tangga yang sedang kita jalan ini terus kuat, tidak putus sampai nanti mungkin kematian yang memisahkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula adanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar